Halo, apa kabar? Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Saya Hirsu Menarif bersama dengan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, setelah heboh gas melon mulai mereda, walaupun masih banyak yang belum kebagian, belum tersalurkan di tingkat pengecer secara merata, kelihatannya kita ini harus balik lagi ke isu pagar laut. Tapi saya tahu kok banyak juga yang khawatir kasus pagar laut ini teralihkan atau bahkan hilang karena isu gas melon. Nah, yang menarik ternyata malah Menteri Nusron ini akan memberi clue kepada kita. Ada aktor besar di balik kasus itu. Dan dia menyatakan nggak mungkin kalau soal manipulasi SHGB atau sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik itu permainan pejabat level rendahan. Ya, masih ada kasus atau kisru soal kasus LPG, tetapi soal pagar laut juga jangan dilupakan. Justru dengan adanya keterangan baru dari Menteri Nusron, menunjukkan bahwa ada upaya serius dari Menteri Nusron untuk terus mengungkit atau membuka persoalan sesungguhnya di balik terbitnya HGB ini kan. Jadi kegiatan-kegiatan yang masih berlangsung hari-hari ini, yaitu kegiatan artinya aktivitas untuk mencari keterangan itu masih dilakukan. Dan bila pada akhirnya Pak Nusron itu memberi sinyal baru bahwa tidak mungkin HGB itu diterbitkan oleh pejabat rendahan, itu kira-kira istilahnya, kecuali bahwa pejabat itu adalah hacker. Ini menarik uraian dari Pak Nusron. Artinya hanya pejabat tertentu yang punya akses, yang punya apa istilahnya itu, password untuk masuk ke dalam sistem. Itu sistem pengurusan atau penerbitan HGB yang mampu untuk menerbitkan HGB itu. Jadi dengan mudah kita diberi pilihan untuk meneliti lebih jauh itu siapa pejabat-pejabat yang punya akses terhadap sistem, yang mampu atau berwenang untuk mengeluarkan HGB yang pada akhirnya bermasalah karena melanggar undang-undang, yaitu HGB terhadap laut atau pemilikan hak guna bangunan terhadap laut, hal yang dilarang oleh undang-undang. Jadi sekali lagi kita balik pada keterangan Pak Nusron, dan Nusron saya kira orang yang pada akhirnya harus kita tagih terus-menerus keterangan publiknya supaya tidak tercecer isu ini, isu pagar bambu misterius di pantai utara itu harusnya sudah masuk pada tahap penyidikan, dan kelihatannya itu yang lagi ditunggu publik. Jadi publik menunggu, lebih tepat lagi mendesak supaya isu ini segera dibuka, segera diberitahu pada rakyat lah bahwa ini yang bersalah, menteri ini yang terlibat, dan kerugian negara sekian. Jadi itu yang ditunggu oleh negara, oleh rakyat. Rakyat ingin menanti ada yang dihukum dalam kasus pagar bambu itu tuh. Termasuk rakyat tentu tidak akan melupakan kasus yang hari-hari ini lagi rumit, yaitu sistem distribusi penyaluran LPG yang pada akhirnya melibatkan inkapasitas dari Menteri Bahlil. Jadi Pak Prabowo ada di dalam uraian panjang yang harus dia pahami. Dia tahu bahwa rakyat menunggu ada hasil yang konkret dari kekacauan distribusi LPG yang sudah menelan korban. Demikian juga Prabowo menunggu reaksi yang lebih konklusif dari kementerian terkait terhadap proyek pagar bambu itu. Jadi semua ini akan jadi beban pada presiden. Karena itu harus ada keterangan yang lebih jelas, terutama soal pagar bambu itu. Dan bagus bahwa Nusron telah memberi sinyal bahwa yang terlibat pasti ada pejabat tinggi di dalam pengurusan HGB itu. Sejak awal sesungguhnya publik itu mencurigai memang ada pemain besar di pagar laut, dan publik juga menuntut agar Presiden Prabowo mengambil tindakan tegas dalam kasus pagar laut dan tentu saja antrian gas melon. Kalau pagar laut mau tidak mau publik itu mengkait-kaitkan nama mantan Presiden Jokowi ya, karena ini kan berkaitan dengan proyek strategis nasional yang diberikan kepada Aguan lewat PT Agung Sedayu Group. Karena itu bila hari-hari ini fokus soal-soal hukum itu ada di dalam dua kasus ini, kasus LPG dan kasus
bambu ini itu menandakan bahwa publik sangat punya interest untuk mengetahui siapa-siapa yang akan direshuffle nanti. Kira-kira begitu. Jadi asumsi publik menuju pada semacam pembuktian bahwa menteri-menteri terkait yang mengurusi soal pagar bambu dan yang mengurusi LPG ini betul-betul inkapasitas, tidak punya kapasitas untuk menyelesaikan, sehingga berlarut-larut. Dan keresahan publik itu juga tidak mungkin ditawar lagi melalui janji-janji atau penundaan isu. Nah, terutama dalam soal pagar laut itu, makin kentara bahwa di belakang kasus ini ada kekuasaan yang sudah memperoleh keuntungan. Karena itu Menteri Nusron memberi sinyal aja bahwa ada menteri atau mungkin pejabat di eselon 1 di kantor ATR atau kantor pendataan tanah ini di tingkat pusat yang terlibat. Nah, keterlibatan itu yang ditunggu, dan akhirnya orang menganggap bahwa Nusron sebaiknya lanjutkan aja pemeriksaan itu, sehingga dia bisa menyebutkan, sebetulnya kan mudah untuk menentukan siapa pejabat yang punya akses menerbitkan HGB itu. Nah, kemungkinan bahwa ada keterhubungan antara pemberian hak HGB terhadap laut itu dengan gratifikasi itu harus juga dimulai dijadikan sebagai kecurigaan utama kan. Jadi gratifikasi HGB pagar bambu itu juga menjadi dugaan yang paling masuk akal. Pasti ada gratifikasi setelah HGB itu dikeluarkan, atau pasti dalam HGB itu ada perintah politik yang menyebabkan soal-soal lingkungan itu diabaikan, soal-soal legal itu diabaikan. Nah, kita tetap menginginkan kepastian hari-hari ini supaya satu masalah selesai dulu di Pantai Indah Kapuk, lalu pindah pada masalah berikutnya, yaitu masalah distribusi penjualan LPG 3 kg. Dua-duanya ada isu publik yang akan membebani Presiden Prabowo bila menteri-menterinya masih menganggap bahwa oke, mungkin opini publik akan melupakan dua kasus ini. Tidak. Kalaupun dilupakan, tetap dia menjadi penanda bahwa keseriusan penegakan hukum di era Pak Prabowo tidak berjalan. Jadi kelihatannya Prabowo akan memastikan bahwa dua kasus ini harus diselesaikan, itu kasus pagar bambu dan kasus LPG. Dan konsekuensinya tentu panjang sekali, yaitu hukuman atau sebetulnya publik ingin lihat reshuffle dalam kabinet Prabowo supaya efisiensi bisa dikembalikan. Saya sejak dalam beberapa hari terakhir ini berpikir ya, Nusron itu nggak mungkin ya berani melangkah sejauh ini kalau tidak ada blessing, bahkan dukungan dari Presiden Prabowo. Sekarang timbul dugaan baru atau pertanyaan baru, mengapa Nusron akhirnya dengan kompetensi dia dan kapasitasnya sebagai menteri harus terus membuka kasus ini? Tentu karena bagi Nusron ini bukan sekedar karena ini adalah wilayah dia, tetapi harus terkait juga dengan keinginan publik untuk melihat di belakang kasus ini ada kepentingan apa, dan itu artinya semacam diizinkan atau bahkan didorong oleh Presiden Prabowo untuk membongkar kasus ini. Jadi Nusron akan jadi alat yang efektif dalam kedudukan dia sebagai menteri untuk membongkar kasus ini. Dan kalau kita baca persepsi publik menganggap bahwa di belakang ini ada unsur-unsur Mulyono, kira-kira begitu kan. Nah, inilah yang kita sebut sebagai sensasi. Tetapi supaya sensasi tidak tumbuh menjadi kecurigaan liar tentang keterlibatan dinasti Mulyono di dalam kasus PIK 2 ini, maka mesti segera digelar perkara. Kan semua unsur atau elemen untuk memperoleh kejelasan perkara ini sudah ada di atas kertas kan. Jadi Nusron saya kira bertindak sekarang atau berfungsi sebagai kekuatan politik untuk mendorong proses pidana di dalam kasus ini. Jadi jangan sampai ini cuma berhenti dalam penggusuran atau pencabutan pagar, sementara pagar ekonomi politiknya tetap bercokol di situ kan, atau pagar-pagar tukar tambak bisnis masih bercokol di situ. Jadi seharusnya sudah ada semacam kepastian kapan perkara ini digelar, kapan tokoh-tokoh utama itu mulai diperiksa. Jadi
digelar dan diperiksa, itulah yang jadi keinginan publik. Publik ingin lihat siapa yang digelar, siapa yang akan diperiksa, gelarannya sedramatis apa nanti. Kita tunggu fase berikutnya. Jadi kita akan dorong pada Menteri Nusron untuk mentuntaskan sesuatu yang menjadi beban dia atau tugas dia di 100 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo. Nah, kalau ini berhasil, maka Nusron akan dapat semacam sebetulnya penghargaan diam-diam dari publik bahwa ada menteri yang betul-betul berani untuk membongkar skandal-skandal ekonomi politik di era Mulyono. Jadi itu sebetulnya nilai politis dari kehadiran Nusron di dalam kasus ini, dan kehadiran Pak Nusron sebagai menteri ada juga kehadiran atau keinginan atau mewakili keinginan untuk membuka banyak kasus yang lain di tempat yang lain dalam modus yang sama, yaitu keterlibatan antara pejabat dan pembuat kebijakan di suatu daerah, dan gratifikasi yang mungkin atau bahkan sogok yang disodorkan oleh para pebisnis di kasus-kasus yang lain. Karena itu, Bung Rocky, ya menurut saya Pak Prabowo ini harus harus segera mengambil tindakan tegas dalam kasus pagar laut ini, karena kalau kita lihat gerakan perlawanan rakyat di bawah itu baik di Banten maupun Bekasi, dan juga dukungan dari civil society itu, koalisi masyarakat sipil itu makin menguat, dan ini harus disikapi dengan langkah-langkah yang konkret. Nggak boleh lagi main-main, apalagi kemudian ada tendensi untuk menghilangkan kasus ini. Kendati tertatih-tatih negara atau pemerintah menjelaskan kasus ini, tetapi tekanan masyarakat sipil, apalagi tokoh-tokoh lokal, bukan sekedar karena keinginan untuk menghukum seseorang yang bertanggung jawab atas pagar bambu itu, tapi juga untuk mendapatkan keadilan di masa depan, terutama agar tidak terjadi lagi kesewenang-wenangan atau kepongahan untuk mengeluarkan HGB. Nah, masyarakat Banten tentu punya semacam ingatan sejarah bahwa wilayah itu adalah wilayah yang pernah punya peran besar di dalam upaya untuk menghasilkan kemerdekaan. Di situ banyak sejarah tentang kerusuhan rasial, etnis, dan itu yang mesti kita cegah. Jadi semakin cepat timbunan dari kemarahan etnis dan kemarahan rasial itu, apalagi bila dia terkait akhirnya dengan isu-isu keagamaan, itu akan menjadi urusan tersendiri dari Presiden Prabowo yang sedang berupaya untuk membawa negeri ini kembali pada peradaban akal sehat. Nah, itu intinya kan. Jadi sekali lagi kita dorong aja supaya Pak Nusron tetap on track untuk maju menjadi proponen atau menjadi pionir dari pemberantasan mafia, seperti mafia tanah sebetulnya, yang juga beliau sudah deteksi. Jadi selamat lanjutkan kecakapan dan keberanian ini buat menteri, dan publik tentu akan beri semacam reward, akan beri semacam penghargaan kalau itu bisa dituntaskan. Tetapi dituntaskan tidak dituntaskan, opini publik sudah berkembang bahwa bila pemerintah pada akhirnya jadikan kasus ini sebagai blind case, sebagai kasus yang pada akhirnya menguap begitu aja, maka kita mulai menduga bahwa di belakang kasus ini terlibat banyak menteri atau bahkan banyak petinggi yang sebetulnya saling menutupi kejahatan. Dalam upaya saling menutupi kejahatan itu, mereka menenggelamkan ide tentang hak publik untuk mengetahui informasi, hak publik untuk memperoleh kejelasan tentang kasus yang sudah berminggu-minggu ini dibicarakan di publik. Jadi sekali lagi itu soalnya tuh, dan kita hanya bisa menganalisa buat sementara. Salam akal sehat. Ya, salam akal sehat.